Bagaimana dengan titik dua? Nah, titik dua itu gampang, lebih mudah dipahami karena ini lebih sering dipakai ketimbang titik koma. Meskipun begitu, ternyata variannya ada banyak menggunakan titik dua ini. Satu adalah digunakan untuk sebagai pemerinci dalam kalimat lengkap. Ini tadi bedanya dengan titik koma ya. Kalau titik koma digunakan di pemerinci kalimat klausa. Titik dua dipakai di pemerinci kalimat lengkap. Contoh, kita perlu beli oleh-oleh titik dua, kue, buah, dan minuman ringan. Kalau ini kita pakainya titik dua karena artinya kalimat lengkap itu tanpa ini pun kalimat ini sudah bisa berdiri sendiri. Kita perlu beli oleh-oleh. Sudah ada subjek, verb, objek. Dan ya, kalau tadi kan beda lagi, berambut panjang, berasaskan Pancasila, beralis rapi, dan seterusnya. Itu klausa. Kalau klausa pakainya titik koma. Sementara titik dua digunakan jika kalimatnya adalah kalimat lengkap. Lagi. Oh sorry. Ini pengecualian, catatan ya. Pengecualiannya adalah titik dua tidak digunakan ketika pemerinciannya disebut langsung. Disebut langsung tuh contohnya kita perlu beli kue, buah, dan minuman ringan. Untuk itu kita nggak perlu ngasih misalnya kita beli titik dua, kita perlu beli titik dua kue, buah, dan minuman ringan, itu nggak. Kalau cuma kita beli jadinya klausa. Hanya di kalimat lengkap saja kita pakai titik dua. Tapi kita perlu beli oleh-oleh titik dua. Berapa, Mas? Ya. Setelah oleh-oleh titik dua itu harus huruf besar ya, karena habis titik. Oh enggak, kecil Mas. Sorry. Itu kuenya besar loh. Kecil. Kecil ya, oke. Ini karena kuenya banyak jadi gede. Bisa. Hai. Ya, masuk. Sering kan di judul, saya sering sekali nih membuat, saya kan mengurusi jurnal juga ya. Kalau dibuat, kalau nulis judul ada yang pakai titik dua itu. Itu yang benar titik dua apa titik koma itu ya? Kalau dari judul ke subjudul pakainya titik dua. Titik dua ya, bukan titik koma kan? Enggak. Oke. Tapi itu benar ya, istri saya nih yang kemarin saya ceritakan membuat saya lebih PMII daripada PMII yang sebenarnya. Oke, itu ada di fungsi berikutnya Mas Ipung. Oke. Fungsi titik dua ada banyak, tapi yang pertama maksudku ini sebagai pembeda untuk titik koma. Titik dua digunakan di kalimat lengkap, titik koma di klausa. Yang kedua adalah kita menggunakan kata titik dua untuk kata yang butuh pemerian. Teman-teman tahu nggak pemerian itu apa? Ini kata nggak populer banget itu. Pemerian itu perincian unsur. Contoh, personil Jamrud, gitaris Aziz MZ, kita pakainya begini. Bass Riyadi, contoh aja. Atau pengurus RT atau pengurus pegadaian, ketua, sekretaris gitu. Setelah ketua itu titik dua, bukan titik koma, karena nama itu masuknya di pemerian, penjelasan unsur. Gitar yang main gitar ini siapa nih? Aziz MS. Mas. Jadi yes. Itu untuk setelah gitar butuh spasi titik dua atau langsung gitar titik dua? Nah itu bedanya Pak. Kalau ikut di PUB setelah gitar itu spasi titik dua spasi lagi. Tapi saya nggak pernah ngelihat itu di teks asli. Jadi kalau di teks buku standar beberapa penerbit juga nggak pakai karena double spasi itu nggak diperlukan. Spasi itu hanya untuk unsur kata, bukan untuk tanda baca. Oh gitu ya. Ini agak beda memang, sama kayak kemarin tanda kutip. Tanda kutip itu di pertemuan sebelumnya kan saya jelasin kalau koma maka koma tanda kutip. Tapi kalau titik tanda kutip baru titik. Di PUB titik dulu baru tanda kutip. Saya makanya ini maksudnya beda juga nggak apa-apa ya. Anda juga beda dengan saya juga nggak apa-apa. Di pengalaman itu kalau ngedit buku-buku itu selalu tanda kutip dulu baru titik. PUB titik dulu baru tanda kutip. Tanda kutip tutup ya. Di sini pun juga untuk pemerian itu aku ngecek lagi di PUB itu gitar spasi titik dua spasi. Harusnya gitu. Tapi di prakteknya enggak.
Dipraktekkan langsung titik 2 ya. Langsung titik 2, baru setelah itu spasi. Spasinya setelah. Monggo saja, jenengan mau pakai yang mana boleh. Aku pakai yang ini, sesuai dengan contoh yang saya berikan. Menunjukkan halaman pada rujukan karya tulis, bukan titik yang biasanya itu titik orang. Harusnya tanda titik 2. Contohnya, kita bikin artikel, Mas Ipung pasti sering banget melihat ada in-notes ya, termasuknya ya. Bola, bla 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 bla, nomor, pokoknya kalau sudah mau menunjukkan halamannya, titik 2 halaman. Karena sudah ada titik 2-nya, maka nggak perlu nulis halaman lagi. Atau HLM juga nggak perlu. Nah, agak bedanya kalau di karya berbahasa Inggris, kalau di footnote, itu pakainya titik. P titik halaman, gitu kan? Page titik halamannya berapa gitu. Kalau di bahasa Indonesia kita pakainya titik 2. Ini yang tadi ditanyakan Mas Ipung, menunjukkan judul dan anak judul. Para Pejuang Malam, catatan kelam jomblo profesional misalnya. Kalau untuk begini, ini judul utamanya, catatan kelam jomblo profesional ini adalah subjudulnya. Untuk memberi pembatas antara judul utama dan subjudul, kita menggunakan titik 2 spasi. Oke ya, ini hampir sama kayak gini. Titik 2 nggak pakai spasi, baru spasi ke judul di subnya, catatan kelam jomblo profesional. Nama kota dan penerbit dalam daftar pustaka. Ini fungsi terakhir titik 2. Bla 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 bla, nama judulnya, penulis dan seterusnya, baru kotanya, Yogyakarta, titik 2 pustaka pelajar. Contoh ini ya. Atau apalah nama penerbitnya lalu kotanya. Selalu diawali biasanya kotanya dulu baru nama penerbitnya, dan selalu dipisah dengan titik 2.